Halo Sobat Pinkes, ketemu lagi dengan saya Stefani Chandra di Pinkes Pelita Indonesia Podcast. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu online, seseorang yang spesial banget. Beliau itu adalah dokter umum dari salah satu rumah sakit swasta di Kota Bogor. Nah, beliau ini adalah lulusan dan juga best graduate dari Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Nah, sampai saat ini beliau ini aktif untuk menangani pasien COVID-19. Langsung kita sambut Dr. Riko Wicaksana Putra. Hai semuanya, kenalin gue Dr. Riko. Hai nih. Halo Rik, apa kabar? Baik-baik, semuanya lancar nih, puji Tuhan. Gimana sekarang lagi sibuk ngapain nih? Hari ini sih untungnya lagi lepas dinas, kemarin habis jaga malam. Yang belakangan ini ya tetap ngerawat pasien sama lagi persiapan mau sekolah nih, mau sekolah spesialis, doain ya semoga lancar. Oh, kapan mulai sekolah? Daftar dulu, ini lagi lengkapin berkas, semoga sih segera. Wih, mantap, semoga lancar ya. Amin. Ini gue address-nya dokter aja kali ya, biar lebih keren, lebih formal gitu daripada manggil nama langsung. It's okay, nyamannya aja sih. Ini kalau aku Panggil nama bebas. aja? Panggil nama juga boleh, it's okay. Oke, sip. Kalau gitu nama aja ya. Oke, boleh tahu nggak Rik, mulai praktek sebagai dokter itu sejak kapan ya? Oke. Jadi aku mulai praktek jadi dokter, kan kalau dokter itu dia ada internship juga ya. Jadi aku ngejelasin singkat dikit deh. Jadi 3,5 tahun itu kuliah untuk dapat sarjana kedokterannya. Habis itu 2 tahun praktek atau koas itu buat profesi dokternya. Setelah itu ujian kompetensi baru jadi dokter. Nah setelah itu dokter itu sebenarnya belum murni lepas gitu, statusnya masih internship. Jadi status internship itu setahun. Waktu itu aku di Timika di Papua dari tahun 2000 ya lumayan. 2017 sampai 2018 akhir di Oktober itu. Jadi setahun, habis itu mulai kerja langsung itu dari 2018 di Desember sampai saat ini. Wah, berarti sempat ke Papua juga kemarin ya? Iya, sempat setahun di Papua, lumayan. Oh, berarti gimana, apa sih yang didapat dari setahun di Papua itu? Banyak belajar sih ya, dalam artian kata dari perbedaan culture budayanya itu yang buat kita belajar, perbedaan juga dari tingkat edukasi yang mungkin belum mencapai ke daerah terpencil di sana di situ. Jadi ada beberapa orang yang masih dengan bahasa adat mereka. Di situ agak menjadi sulit juga dengan keterbatasan dari teknologi dan alat medisnya juga kita harus pintar-pintar untuk mencari jalan keluar gitu. Oh, gitu ya. Pengen tahu ke Papua. Berarti dari Pulau Sumatera, Jawa, Papua udah pernah nih ya. Oh, udah pernah. Tinggal Kalimantan yang belum pernah. Oh, Kalimantan, semoga segera ya. Iya, untuk melayani juga deh, boleh. Oke. Mantap. Boleh sharing dikit gak dulu gimana sih ceritanya kok bisa memilih buat jadi dokter? Oh, oke. Kalau misalnya untuk jadi dokter sendiri sih sebenarnya memang ada pencetusnya sih. Jadi waktu itu nenek tuh sakit, lalu ngerasa kok nggak berdaya banget gitu loh. Sudah nenek bilang, kamu mau nggak jadi dokter, ngerawat nenek. Akhirnya setelah itu mulai oke deh, mau, memang senang. Habis itu semakin di SMA melayani juga ya, di situ makin yakin, oh ya kayaknya memang cocok deh jadi dokter. Ya udah akhirnya milih buat jadi dokter. Syukur keterima, enggak sih gawat. Wah, berarti kepikiran untuk jadi dokter itu udah dari dulu ya? Bukan dari SMA. Berarti sebelum SMA udah dong? SMP sih kurang lebih. Wah, SMP luar biasa. Kalau gue mah malah cita-cita itu dari SD, SMP, SMA itu berubah-ubah. Oh iya, karena sering gitu. Iya. Ini malah sama ya. Berarti dari awal memang aku pengen jadi dokter gitu. Karena mungkin motivasinya saat itu kuat sih. Jadi
nenek selalu kayak, ayo deh Riko, kamu jadi dokter. Itu juga mama juga setuju kan, akhirnya ya udah, oke deh, bulatin tekad, ya udah dokter. Luar biasa, luar biasa. Kan dokter ini perannya tuh penting banget ya di kehidupan. Kan kaitannya itu dengan nyawa manusia gitu. Boleh nggak sharing apa sih suka duka yang dirasakan seorang dokter itu kira-kira? Oh, ini pertanyaan dalam ya. Iya. Tapi it's okay. Ini menarik buat kasih pandangan aja sih ke kalian juga gitu. Biar ngerti apa sih suka dukanya jadi dokter itu. Nah, yang pertama ya, kalau misalkan kita bicara dukanya dulu deh ya. Boleh dukanya. Intinya, dokter itu cuma memfasilitasi untuk mencapai kesembuhan. Itu yang harus kita pahami benar-benar sih. Karena aku pernah suatu kejadian, dapat pasien, habis itu aku udah layani semuanya sesuai dengan protokol dan pedoman yang terbaik. Itu udah sesuai, waktunya juga sesuai. Dia masuk 10 menit udah diapain, 20 menit udah diapain, 30 menit udah diapain. Itu nggak ada satupun yang miss gitu. Tapi pasiennya tetap meninggal, ngerti nggak? Oh, gitu ya. Jadi muncul rasa tidak berdaya gitu loh. Aduh, kenapa ya? Apa ada yang kurang ya? Padahal kok kayaknya semuanya baik. Gitu. Iya, dan itu membebani juga dalam arti kata ketika kita pulang, tuh pasien gue meninggal nih, pasienku meninggal nih. Itu kepikiran, karena terbebani dalam hal melayani itu, kita selalu mikir apa sih ada yang kurang atau enggak. Apalagi kalau misalkan di era COVID ini makin parah kalau misalkan mereka butuh tapi nggak ada tempatnya. Nah itu yang juga duka-dukanya. Penuh gitu ya maksudnya rumah sakit. Iya bener. Tapi sukanya juga ada sih ketika pasien pulang sembuh senang akhirnya ucapin makasih. Udah ngelewatin fase-fase kritis ya. Oh gila itu seneng banget itu nih parah. Jadi kayak ada self satisfaction gitu ya? Iya, bener. Jadi bukan uangnya lah, uangnya mengikuti dalam artian kata uang mah pasti ada sesuai dengan jasa. Tapi jangan sampai kita menyalahgunakan pelayanan kita buat nyari uang kan gitu. Jadi akhirnya ya udah layani dengan baik. Akhir tuh pasiennya senang, sembuh. Wah itu juga lebih bahagia lagi. Luar biasa. Paham. Nah, berarti kan sekarang Riko tuh udah aktif terus ya menangani pasien COVID ya? Bener, kalau COVID sih itu dari awal pertama bulan Maret ada di Indonesia itu udah layanin sampai sekarang. Dari bener-bener dari pandemi bulan Maret itu udah aktif? Ya, jadi dari Maret tahun 2020, akhir Maret ya, sampai sekarang itu aktif untuk melayani. Kalau untuk menjadi koordinator khusus buat COVID di Siloam Bogor itu dari Maret itu sampai Januari akhir. Karena kan mau fokus buat daftar sekolah ya, jadi minta dialihin dulu ke teman yang lain untuk bantu jadi koordinator. Tapi untuk melayani tetap, jadi untuk periksa pasiennya, untuk ngerawat pasiennya itu tetap gitu. Berarti itu shiftnya ada malam juga gitu? Wah, itu parah shiftnya dulu. Parah. Gimana, Pak? Parahnya gimana, coba? Kita waktu itu kan kekurangan tenaga medis dong, termasuk kekurangan dokter. Kekurangan dokter itu bisa karena dua hal, pasiennya tiba-tiba membludak, sama satu lagi itu teman kita itu terpapar COVID, jadi dia nggak bisa bekerja. Kita menggantikan shift dia. Itu pernah loh kita dalam 1 bulan jadwal jam kerjanya itu 260 jam. Itu dalam 1 bulan? Iya, itu udah cuti lagi. Oh, itu udah sama cuti gitu? Iya, cuti nggak masuk jam kerja padahal. Wow, berarti itu istirahatnya pasti kurang banget ya? Iya, memang kadang dinas 24 jam, kadang 16 jam, ya gitu. Dalam sehari 16 jam? Iya. Luar biasa. Itu gimana cara mempertahankan daya tahan tubuh? Kan dokter juga harus harus kuat juga dong buat bisa menangani pasien.
Itu harus makan cukup, istirahat cukup, pulang, tidur, makan, besok kerja lagi. Aduh. Tapi dengan kondisi gitu berarti kan tiap hari pakai APD ya? Iya, benar. Tiap hari pakai APD, terus tapi ketika pernah nggak sih waktu udah lagi pakai APD gitu, terus ngeliatin media sosial orang-orang lagi hangout, orang-orang lagi happy-happy, pernah nggak begitu? Oh, sering itu. Apalagi dulu itu masih ngehits banget tuh hashtag Indonesia terserah. Oh iya benar-benar. Iya kan, iya kan, ingat ya, dong. benar-benar ingat. Iya. Itu ngeselin sih sebenarnya. Ya, arti kata di sini kita berjuang ngelawan pasien yang udah mati-matian juga berjuang gitu loh. Tapi orang di luar sana anggap itu nggak ada, nggak percaya juga. Akhirnya mereka nggak peduli, careless aja gitu dengan situasi saat itu. Padahal kita ya di sini nyari rujukan aja susah banget tuh waktu awal-awal. Tapi ya udah, mau nggak mau yang kita sadari, kita nggak bisa ngerubah semua orang kan, tapi kita bener bisa ngerubah apa yang sudah datang ke kita. Akhirnya ya udah, apa yang udah datang ke kita ajarin, kita edukasi. Lebih kayak gitu sih jatuhnya nih. Bener ya, berarti persiapan mental pun harus kuat gitu ya. Jadi gue stres loh waktu dulu awal-awal itu, karena mentally itu benar-benar menguras tenaga banget. Kayaknya lebih menguras secara mental daripada fisik ya, apa dua-duanya? Dua-duanya kayaknya ya. Jadi secara fisik juga ribet, dalam yang capek, mentalnya juga karena, nih pasienku nih belum tertangani baik, harusnya butuh ruangan ICU, butuh ruangan high care, tapi nggak ada. Udah nyari ke 30 rumah sakit terdekat, jarak tempuh 3 jam. Nggak ada semua. Nggak ada juga. Iya, itu stres. Wah, bebannya ini ya banyak. Nah, ngomong-ngomong tentang COVID nih, kan sekarang kita udah beredar ya vaksin dari pemerintah, dan semua itu kita sekarang lagi nungguin giliran untuk divaksin. Nah, Riko sendiri udah divaksin belum? Udah divaksin. Oh, udah selesai. Kalau nggak salah 2 kali ya? 2 kali. Jadi yang pertama, lalu kemudian selang 14 hari dari yang pertama itu vaksin kedua. Berarti itu kapan kemarin divaksinnya? Udah lengkap sih. Yang kedua juga udah diberikan juga minggu lalu. Oh, minggu lalu. Nah, ini kan vaksin itu ada berbagai macam ya. Ada yang Sinovac yang kayak lagi beredar di Indonesia, ada contoh-contoh vaksin yang lain juga. Nah, bisa nggak dijelaskan apa sih perbedaannya? Kenapa sih kok yang di Indonesia itu masuknya yang itu gitu? Ini pembahasan yang cukup menarik ya. Nih ya, sebenarnya sih, iya, maksudnya masih banyak dong yang bertanya, nggak hanya ini doang. Tapi juga mungkin yang nonton juga pada nanya juga, kenapa sih mesti vaksin dari Cina yang Sinovac itu, ya kan? Iya. Padahal kan pilihannya lain banyak, seperti Pfizer, lalu kemudian ada Moderna, AstraZeneca. Kalau ditanya kenapa secara pasti, mungkin jawaban paling sederhananya adalah itu vaksin yang paling aman. Paling aman? Jadi Sinovac itu adalah, jadi vaksin yang paling aman dibanding yang lain. Tapi bukan berarti vaksin yang lain itu tidak aman. Dalam artian kata, contoh nih, Pfizer itu punya side effect, itu kurang lebih 1%. Tapi kalau Sinovac itu 0,1%. Oke. Oke. Jadi itu contohnya. Tapi kan ya nggak hanya soal efek samping, tapi kita juga mikirin juga soal efikasi. Jadi efektif nggak sih ini sebenarnya vaksin? Memang terakhir dibandingkan dengan Pfizer dan dengan Sinovac, itu Pfizer lebih tinggi untuk efikasinya. Tapi Sinovac sendiri dengan angka yang terakhir keluar 65% itu sudah melebihi dari target WHO yang di atas 50% sudah layak untuk digunakan. Oh gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga salah satu pertanyaan yang muncul di masyarakat nih. Kan kita kemarin baru buat video TikTok. Udah nonton belum video TikTok kita? Udah nonton. Udah nonton. Weh. Jadi ya gitu dia. Itu kemarin tuh kan kita ke mall, kita wawancara orang-orang tentang vaksin. Nah, mau divaksin apa enggak gitu. Jadi
memang jawabannya itu beragam banget. Ada yang oke, nggak apa-apa, kita udah percaya sama pemerintah. Ada yang jawabannya tuh enggak lah, ngapain divaksin, peduli amat. Ada yang malah nggak percaya gitu. Jadi sebenarnya aman apa enggak sih vaksin kita ini? Oke. Ini seru nih kalau bahas vaksin. Bisa sambil ngomel-ngomel, enggak? Jadi gini nih. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, vaksin itu tujuannya adalah, jadi kalian diimunisasi dengan vaksin. Tujuannya adalah untuk membentuk kekebalan tubuh kalian terhadap suatu penyakit. Jadi kalau misalkan vaksin COVID-19 atau virusnya itu SARS-CoV-2, itu vaksinnya digunakan untuk membentuk kekebalan tubuh dari SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini. Nah, ingat yang pertama, vaksinnya itu banyak jenisnya. Kita bicara yang paling gampang dan sudah dapat lah ya orang Indonesia, yaitu Sinovac ya. Vaksin Sinovac ini dia itu dari virus yang tidak aktif atau inactivated virus. Jadi virus yang sudah tidak teraktivasi lagi gitu. Oke. Ya. Dalam artian kata virus ini tidak bisa menginfeksi. Orang yang divaksin tidak bisa tiba-tiba karena vaksin itu jadi positif COVID. Itu nggak mungkin. Nah, tapi ingat juga kalau namanya siap tindakan medis, suntik ataupun misalkan ada yang lain kayak ya buat dicek ambil darah aja, itu juga ada efek sampingnya. Mulai dari yang sederhana, sakit lah di daerah bekas suntikannya, ya itu wajar lah. Namanya di vaksin hepatitis B juga sakit gitu. Vaksin yang lain juga sakit, sama aja. Influenza juga sakit. Iya, jadi itu sakit. Kadang juga badan jadi sedikit lebih lemes, kadang lapar, ngantuk, agak pegel-pegel. Itu normal. Tapi itu tidak mengganggu, dalam artian kata nggak yang sampai berat gitu, enggak. Nah, itu juga persentasenya itu sangat kecil. Itu harus teman-teman juga ketahui. Mungkin palingan cuma ya kurang dari 5% bahkan. Ya. Itu yang efek sampingnya itu kurang dari 5% gitu ya? Iya. Soalnya gini nih, kemarin tuh ada yang dengar-dengar nih dari orang, ada yang udah pernah divaksin, terus katanya, kok setelah divaksin aku jadi suka makan ya, pengen makan terus. Apakah vaksin itu bisa membuat makanan di sekitar kita menjadi lebih lezat gitu? Mungkin itu sugesti sih. Tapi sugesti ya? Iya, aku waktu divaksin sih nggak jadi makan banyak sih, iya, biasa aja. Tapi kan respon tubuh orang-orang berbeda-beda ya. Ketika dimasukkan vaksin itu, tubuh kan berusaha nih kebentuk antibodi, kekebalan tubuh. Tentu tenaga yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu juga lebih besar dibanding sebelumnya. Ya dong? Iya. Jadi mungkin di situ orang jadi gampang capek, pegel, habis itu juga jadi lapar. Bisa jadi, tapi kalau dibilang apakah pasti, kayaknya enggak juga deh. Sugesti aja deh, kesempatan buat makan enak ya. Banyak yang, iya itu kayaknya bener deh. Buat skip diet. Iya. Berarti gitu ya. Nah, kalau gitu siapa aja sih sebenarnya yang boleh divaksin? Apakah semua orang boleh atau ada restriction, batasan-batasan itu gimana? Nah, kalau misalkan sampai saat ini mungkin banyak lah ya beredar di media sosial mengenai kayak vaksin, cuma boleh nih dari umur 18 tahun ke atas sampai 60 tahun ke atas, sampai usia 60. Lalu kemudian ini per tanggal kemarin itu kurang lebih di pertengahan bulan Februari 2021 ini bilang, untuk lansia usia lanjut udah mulai bisa nih. Nah, kenapa sih berubah-ubah ya kan? Pasti banyak yang mikir juga dong. Sebenarnya proses penelitian itu masih berlangsung. Jadi untuk COVID ini sendiri kan ya di Indonesia sendiri belum nyampe setahun lah. Ibaratnya dari bulan Maret sampai Februari tanggal 23 ini sebulan lagi baru setahun kan. Belum ulang tahun dia. Jadi memang ilmunya masih terus berkembang.
Jadi ilmunya terus berkembang dan kita harus beradaptasi dengan hal itu. Sama dengan vaksin COVID-19 ini. Awalnya itu hanya di usia produktif. Jadi 18 tahun sampai usia 65 tahun. Nah, itu pun juga tidak boleh ada penyakit-penyakit penyerta, seperti misalkan hipertensi. Nah, hipertensi itu tensinya harus terkontrol. Awalnya di bawah 140/90 tuh tensinya. Tapi kemarin pedoman terbaru udah mulai lagi tuh. Dia bilang, oh kalau masih di bawah 180/100 masih nggak apa-apa. Nah, jadi kan ilmunya itu terus berubah. Kenapa? Karena penelitiannya sedang berjalan. Pada orang dengan yang baik, tidak ada faktor resiko, hasil penelitiannya aman nih. Nah, lalu penelitian terus berlangsung. Oh, ini penelitian keluar. Ternyata usia tua dan juga tensinya di atas sekian, itu juga udah relatif aman. Gitu. Jadi, kemungkinan, kalau untuk menjawab pertanyaan Nini yang tadi nih, semuanya akan diizinkan untuk vaksin. Kecuali nanti ada kontraindikasi atau indikasi pasti ini nggak boleh divaksin. Yang khusus, contohnya dia riwayat alergi yang sangat sensitif terhadap vaksinasi. Mungkin kita nggak izinkan, karena risikonya tinggi kan dia untuk muncul alergi dan membahayakan dirinya. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini per 23 Februari itu 18 tahun ke atas bisa, lalu kemudian juga untuk penyakit seperti diabetes, hipertensi itu harus terkontrol. Ya, kalau untuk usia tua, kapasitas activity daily living-nya masih tercapai dengan baik. Jadi kayak jarak 100-200 meter jalan tuh nggak capek, nggak ngos-ngosan, nggak ada riwayat sakit jantung, itu semua bisa diberikan gitu. Ada checklistnya sebelum kita nanti divaksin, itu bakal ada checklistnya, kira-kira kita masuk nggak nih? Nah, ditanyain gitu dulu gitu ya? Iya, jadi bakal dicek. Kalau untuk target, harapannya semuanya bakal divaksin, tapi sabar dulu, ada tahapannya. Satu-satu dulu ya? Iya. Berarti kalau seandainya nih kita udah divaksin, kayak Riko kan udah divaksin nih, apakah itu berarti 100% aman dari COVID? Oke. Ini menarik. Okay. Jadi kalau vaksinasi ini, kalau misalnya kita bilang namanya vaksin, nggak ada tuh yang namanya 100% menangkal, kita nggak mungkin terkena infeksinya, itu nggak mungkin. Jadi seseorang yang udah divaksin COVID-19 pun, apakah dia bisa terkena COVID-19? Itu bisa. Okay. Tapi resikonya berkurang. Ya, satu, resikonya berkurang. Kalaupun dia terkena COVID-19, dia itu resiko untuk menjadi gejala berat atau mengancam jiwa yang kritis gitu, itu sangat kecil. Karena sudah ada antibodinya. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya dibilang, ya mendingan divaksin dong, efek sampingnya kecil dan juga minor, lalu kemudian memang sih masih bisa terkena COVID-19, tapi kan gejalanya paling ringan atau tanpa gejala. Kayak jadi flu biasa gitu? Iya, itu harapan kita kalau COVID-19 akan jadi flu biasa. Mungkin adalah kayak sebagian kecil yang nanti jadi gejala berat, tapi kalau udah divaksin resiko itu jauh berkurang. Berarti tetap mungkin ada bisa kena, cuma resikonya lebih minim gitu ya? Yes, dan juga kalaupun kena, gejalanya bukan gejala berat. Tuh, kalau misalkan mikir kayak gitu, masa iya sih ada yang nggak mau divaksin? Iya. Soalnya ya pemikiran masyarakat itu memang beda-beda gitu kan. Jadi kita di sini mau meluruskan sebenarnya vaksin yang ditawarkan pemerintah itu gimana gitu. Iya. Nah, boleh nggak kita kasih poin-poin penting tentang vaksin ini? Kita boleh. Simpulkan. Jadi poin yang penting buat vaksin ini, pertama targetnya itu adalah seluruh rakyat Indonesia, itu udah pasti di Indonesia itu sendiri. Tapi memang ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yang sudah berlangsung itu tahapan buat tenaga medis. Jadi diutamakan dulu buat tenaga medis. Kenapa? Karena mereka yang paling terpapar banyak merawat pasien dengan COVID-19. Tahap kedua itu bulan Maret 2021 start, itu adalah untuk ASN, jadi aparat pemerintah
TNI, Polri, guru, dosen. Wih, dosen juga ya? Oh, itu juga. Saya dosen nih. Makanya ntar harus daftar, nanyain ke universitas ya. Iya. Nah, jadi itu juga penting. Nah, baru nanti yang ketiga, termasuk di tahap kedua itu ada lansia, jadi usia tua. Nah, baru nanti di tahap ketiga itu ada PBI itu yang mungkin yang kurang mampu, baru nanti di tahap 4 itu semuanya. Jadi actually itu secara nggak langsung akan tercover oleh pemerintah. Nah, jadi memang bersabar nunggu. Nah, Rick, boleh nggak kita sharing kalau menurut Riko nih, COVID ini kapan sih hilangnya? Kayak kita udah bosen kan gini-gini aja gitu loh. Sampai kapan sih kita begini gitu? Oke. Kayak COVID ini akan menjadi new normal kita juga sih. Enggak. Jadi memang maksudnya, kalau bilang hilang sih kayaknya enggak. Tapi kita akan menjadi terbiasa dengan adanya COVID ini dan kita bisa memanage gitu loh. Jadi orang yang divaksin gejalanya ringan, paling tidak menularkan. Kalau untuk hilang total, I don't think so. Gak mungkin ya? Iya, benar. Berarti kita berharapnya apakah dia itu kayak kalau dulu flu itu kan pernah jadi salah satu penyakit yang luar biasa ya untuk manusia. Harapan yang paling tinggi, yang paling jauh sih tereradikasi sempurna ya. Jadi dari seluruh dunia memang virus ini hilang. Kayak contohnya virus-virus yang flu Spanyol, lalu ada cacar, iya kan? Jadi cacar api itu kan udah nggak pernah ketemu, bahkan polio juga udah dibilang sudah tereradikasi sempurna. Harapannya sih seperti itu. Tapi melihat dari virus COVID-19 ini, dengan gampangnya terjadi mutasi, banyak strain-strain atau yang baru ibarat katanya, seperti itu, kemungkinan itu menjadi agak berkurang. Bukan berarti tidak bisa ya. Kan kita nggak tahu what happens next gitu. Tapi aku sih belum melihat bakal hilang sih dalam waktu dekat. Tapi lebih gitu ya? Terkontrol. Kata pandemiknya udah bisa ditarik lah. Jadi misalkan cuma di Indonesia ntar ya agak banyak. Ya udah cuma epidemik di daerah ini doang. Ya harapannya sih kayak gitu. Jadi kita lebih terbiasa dan juga gejalanya kita harapnya ringan dan berharap udah ada terapi definit. Jadi obat yang dikasih orang yang kena COVID dikasih obat ini itu pasti sembuh, Pak. Itu kan enak ya? Iya. Saat ini belum ada yang secara spesifik. Kayak kena flu, kita dikasih obat, ini aja, terus besoknya sembuh gitu ya? Kayak kena tifus, kita kasih antibiotik yang ini, pasti dia sembuh. Bener. Iya, paham. Nah, yang terakhir nih, last but not least, ada nggak tips-tips untuk kita, kan sekarang kita udah masuk era new normal, ada nggak tips buat kita biar tetap aman di era new normal sekarang ini? Oke. Ini yang teman-teman harus mengerti kalau misalkan COVID itu tetap akan terus ada. Kita anggap saja seperti itu ya. Jadi perubahan mindset itu penting. Anggap aja COVID itu selalu ada dan bisa terjadi di mana aja. Jadi yang paling penting itu adalah protokol kesehatannya. Itu udah paling penting. Pencegahan selalu lebih baik dari mengobati. Nah, benar. Lalu juga ketika misalkan kalian ditawari oleh vaksin, dengan tadi penjelasan yang aku bilang, seharusnya sih kalian mengerti. Bahkan aku sendiri juga ngebet banget nih mau divaksin. Ngerti nggak? Paham. Jadi memang pencegahan lagi itu adalah vaksin dan juga protokol kesehatan. Kalaupun misalkan bicara mengenai aman, kita harus aware juga dengan lingkungan kita dan juga diri kita sendiri. Kalau kita batuk, kita lagi kurang sehat, janganlah pergi ngumpul-ngumpul sama teman-teman kita. Jadinya kita careless, nggak peduli. Kurasa sih itu bukan hal yang bijak untuk dilakukan. Nah, protokol kesehatannya sendiri ya, dulu kan 3M nih, sekarang 5M. Jadi 5M, apa aja tuh?
Jadi satu itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Yang keempat itu mengurangi mobilitas. Jadi kalau bisa nggak usah terlalu banyak pergi-pergi dulu. Sama yang terakhir itu menghindari kerumunan. Jadi udah 5M nih sekarang. Aku di posisi sebagai seorang dokter mengerti kalau misalkan ada orang yang nggak bisa hidup juga kalau misalkan dia tidak keluar atau tidak melanjutkan aktivitas sehari-harinya. Bener, iya. Jadi aku nggak pernah ngomel gitu loh. Ke pasien juga nggak pernah ngomel, ya lagian Bapak ngapain keluar? Kan udah tahu ada COVID. Nah, aku rasa itu bukan yang bijak juga dari seorang tenaga medis untuk berbicara seperti itu kan. Tapi aku pikir seperti ini. Ketika pun kalian harus keluar, keluarlah dengan protokol kesehatan yang baik. Jadi kalian bisa meminimalisir itu risiko kalian tertular. Nah, karena kalau misalkan dengan seperti itu ternyata amit-amit tetap tertular, ya kita mesti bilang apa, ya kan? Kan kita berharap kita tetap bisa melanjutkan hidup dengan protokol yang benar dengan di era new normal ini tanpa sampai kita ya udahlah kita lockdown aja semuanya tapi banyak orang yang susah karena hal itu, ya kan? Iya sih, masuk akal. Intinya kita kalau mau beraktivitas di era new normal sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita harus menerapkan protokol kesehatan. 5M tadi itu ya berarti? Iya, benar. Oke, siap-siap. Terima kasih Riko, Dokter Riko atas sharing-sharingnya hari ini. Kayaknya itu aja. Sharingnya luar biasa sekali dan semoga ini semua bisa menginspirasi kita semua dengan mengetahui kondisi tenaga kesehatan yang saat ini. Semoga kita semua juga lebih pengen untuk divaksin, lebih pengen untuk lepas dari COVID ini. Ya, gue juga doa semoga semua teman-teman yang nyaksiin ini juga sehat, keluarganya juga sehat. Dan makasih buat Stefani udah undang dan juga Pelita Indonesia udah meluangkan waktu juga untuk mendengar masukan dari saya. Pengennya sebenarnya nggak mau Zoom ini, pengennya langsung didatengin ke sini. Iya, enaknya sih gitu, tapi jauh. Next time ya, next time. Next time ya, amin. Oke, sip. Thank you ya, Rick. Thank you ya, Steph. Okay. Aduh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.